Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Oku TV, kembali bersama saya Sri Agustati dalam program Bicara Sudut Pandang, edisi spesial Ngopi, Ngobrol Pintar seputar inovasi. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Dr. Haji Enda Rukmana MKes selaku Kepala Puskesmas Cempaka. Assalamualaikum Pak Dokter. Iya, Pak Dokter, apa kabar? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, dan terima kasih sudah menyempatkan hadir ke studio kami pada hari ini untuk kita ajak berbincang-bincang dalam edisi spesial Ngopi kami, Ngobrol Pintar seputar inovasi. Dan Pak Dokter adalah yang pertama ya untuk inovasi dari Puskesmas. Untuk posyandu. Iya, untuk maksud kami yang hadir bersama kami, Puskesmas pertama yang ngobrol dalam Bicara Sudut Pandang edisi spesial Ngopi ini, Ngobrol Pintar seputar inovasi. Baik, langsung saja Pak Dokter, ini inovasi apa yang dilakukan oleh Puskesmas Cempaka? Ini bisa sedikit diceritakan. Ya. UPTD Puskesmas Cempaka mempunyai sekitar 20 inovasi. 20 inovasi? Ya, 20 inovasi, baik kegiatannya di dalam gedung maupun di luar gedung Puskesmas Cempaka. Nah, ada beberapa inovasi unggulan yang sudah kami ikut lombakan dan sudah kami jadikan ikon ya. Nah, salah satunya adalah posyandu remaja. Posyandu remaja. Kemudian ada juga posyandu ODGJ Sorga. Kemudian juga ada gerakan untuk stunting namanya inovasi Stop Kerdil. Kalau untuk pasangan pengantin, juga untuk inovasi stunting juga ya, itu namanya Mas Kawin. Mas Kawin, ya, Mas Kawin itu singkatan melakukan screening kesehatan wanita calon pengantin. Tapi yang paling booming sekarang ini, yang sudah menjadi ikon Oku Timur adalah posyandu remaja. Posyandu remaja itu inovasi yang sudah dijalankan, kemudian juga sudah diikut sertakan dalam lomba inovasi di tahun berapa? Itu kemarin kita ikut tahun 2019, kemudian tahun 2021. 2021 dan berhasil meraih juara satu untuk inovasi tingkat Puskesmas yang terbaik. Boleh sedikit diceritakan Pak Dokter, inovasi posyandu remaja itu latar belakangnya apa sih, kenapa akhirnya berkeinginan untuk membuat inovasi posyandu remaja ini? Ya, terima kasih Bu. Jadi begini, posyandu remaja ini awal mulanya kita berpikir ya, negara ini sudah punya kepedulian kepada balita di bawah posyandu balita. Punya kepedulian kepada lansia di bawah posyandu lansia. Ini remaja kok tidak ada nih wadah gitu. Jadi kita buatlah posyandu remaja ini, juga termasuk nanti posyandu ODGJ ya, orang gangguan jiwa. Mengapa tidak ada kepedulian? Nah, kami ikut peduli. Jadi kebetulan ada 2 posyandu yang kami buat saat itu, yaitu posyandu remaja dan posyandu ODGJ. Nah, posyandu remaja ini pun ini hasil pemikiran antara saya juga dengan satu lagi namanya Kak Rizky Asmuni. Dia, pemikiran kami saat itu, yang pertama kami menganalisa 3 data gitu. Data pertama itu dari KUA. Di mana di situ kami lihat angka pernikahan dini itu masih cukup tinggi di Cempaka. Kemudian kami ngambil juga data dari Puskesmas Cempaka di bagian KIA, ternyata angka persalinan ibu usia dini juga tinggi. Kemudian kami juga mengambil angka dan data dari Polsek Cempaka. Ternyata kami lihat di situ angka kenakalan remaja itu pun cukup tinggi. Nah, jadi ini menjadi pemikiran kami Bu. Jadi pemikiran kami, apa sebab remaja ini kok tinggi semua begitu, persalinannya tinggi, pernikahan dini tinggi, kemudian itu tadi ya tinggi. Nah, ini karena apa? Mungkin mereka belum ada wadah. Nah, salah satunya kami buat posyandu remaja. Posyandu remaja. Nah, untuk
prosesnya sendiri posyandu remaja itu seperti apa? Jadi proses untuk pembentukan posyandu remaja ini setelah kita berpikir remaja harus ada wadah nih, karena posyandu remaja ini kan wadah untuk remaja mendapatkan pelayanan kesehatan, informasi, edukasi tentang kesehatan, terutama kesehatan reproduksi. Itu awal mulanya ini ya. Nah, jadi kami proses untuk pembentukan posyandu remaja, kita rapat dulu, rapat internal ya, rapat internal di puskesmas. Kemudian setelah itu kita naikkan ke rapat lintas sektoral. Jadi bicaranya di situ ada tokoh-tokoh masyarakat, ada kepala desa, ada camat, ada dari unsur PKK, pemuda, semua kita kumpul, kita bicarakan bahwa kita butuh wadah untuk remaja. Nah, akhirnya disimpulkan kita membuat posyandu remaja yang disikat dengan posrem. Nah, setelah sepakat membuat kesepakatan untuk posyandu remaja, kita waktu itu membuat satu tempat dulu. Tempatnya itu di satu desa, menjadi proyek percontohan dulu, yaitu Desa Sukabumi. Nah, di situ kita kumpulkan tokoh masyarakat, kepala desa dan lain-lain. Kita buat posyandu remaja pertama Kecamatan Cempaka itu atau Puskesmas Cempaka yang namanya Posyandu Remaja Ceria. Nah, setelah itu Bu, ya, belum kita laksanakan pelayanan, kami lakukan dulu pelatihan. Jadi kita mengkerut dulu, ngambil dulu calon-calon kader pelayannya nanti, kemudian kita lakukan pelatihan. Nah, pelatihannya tadi menggunakan sistem 5 meja, sama seperti posyandu biasa gitu. Ya, sama. Jadi kita latih dulu, setelah mereka dilatih, kita siapkan segala sesuatunya, baru kita action. Nah, itu seperti itu, Bu. Oke, itu untuk apa namanya prosesnya. Yeah. Nah, setelah berjalan dari 2019 hingga saat ini untuk posyandu remaja itu sendiri, antusias dari para remaja itu seperti apa nih Pak Dokter? Ya, alhamdulillah. Jadi gini Bu, setelah ada posyandu remaja, antusias remaja itu cukup tinggi, ya. Karena remaja ini kalau dia tidak ada wadah, dia akan berkeliaran kemana-mana itu. Jadi prinsip posyandu remaja ini Bu, memperbanyak kegiatan positif, menekan kegiatan negatif. Yaitu. Jadi posyandu remaja ini bukan saja untuk informasi edukasi kesehatan, tapi sekarang kami kembangkan, ya kembangkan di dalam beberapa bidang, termasuk sosial, kemudian budaya, kemudian agama, kemudian entrepreneur juga di situ. Jadi di sini semenjak kita kembangkan posyandu remaja itu bukan saja di bagian kesehatan, kita ajak mereka untuk menimbulkan jiwa sosial. Ya, jadi kalau ada kegiatan kebakaran, ada kegiatan misalnya keluarga yang ada kesusahan, itu kita bagi-bagi sembako, kita mengumpulkan dana, kita bagi-bagi sembako. Kemudian untuk keagamaan kita membuat kegiatan-kegiatan keagamaan, salah satunya mengajarkan Iqra, gitu Bu ya. Kemudian untuk kegiatan Ramadan kita membuatkan seperti apa namanya tuh pesantren-pesantren kilat gitu ya. Kemudian untuk yang kerajinan Bu ya, kita kalau memang ada anak-anak remaja yang mempunyai kemampuan, misalnya dia bisa menganyam, bisa melukis ya, dia boleh mengajar di situ. Ya, misalnya dia bisa ilmu bela diri, dia boleh mengajar begitu. Ya, jadi siapapun yang punya keahlian di situ, maka dia boleh memberikan mentransfer ilmunya kepada kawan-kawannya gitu. Jadi di sini saling tukar informasi, memberikan ilmu. Jadi kita perbanyak kegiatan positif supaya remaja itu lupa dengan masalah-masalah negatif begitu Bu ya. Nah, semenjak ada posyandu remaja, alhamdulillah Bu, yang angka pernikahan dini, angka persalinan dan yang kejahatan itu sudah mulai menurun. Ya, alhamdulillah syukur sudah mulai menurun. Itu kerjasama semua pihak juga dibantu oleh pihak pemerintah, keluarga dan masyarakat. Iya, dan kabarnya posyandu remaja atau posrem ini Puskesmas Kecamatan Cempaka ini menjadi pioner. Iya. Jadi setelah kita buat posyandu remaja ini dan sudah kita terapkan dan sudah menjadi contoh ya, karena dipublikasikan di Facebook, ya di Instagram. Akhirnya beberapa
kabupaten, beberapa kecamatan itu mencontoh begitu. Okay. Nah, kemudian saya dipanggil zaman Pak Kholik itu, Ibu Bupati manggil saya disuruh melatih. Akhirnya saya keliling Oku Timur, saya ngelatih kecamatan dan puskesmas ya, di mana setiap desa ya menghadirkan kader-kader yang mau dilatih. Jadi saya melatih seluruh Kabupaten Oku Timur ini, kecamatannya saya yang melatih. Kemudian saya pun pernah disuruh melatih di tingkat provinsi oleh Ibu Febi, oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, itu di Villa Gandus. Nah, jadi kemarin pun sebenarnya saya harusnya melatih di semua kabupaten. Hanya saat itu ada COVID, jadi program itu batal. Program itu jadi ya, tapi alhamdulillah semenjak sekarang ini kan sudah booming ya. Jadi semua kabupaten di Oku Timur sudah ada semua ya, kecamatan, posyandu remaja, dan di provinsi juga alhamdulillah posyandu remaja sudah ada semua. Sudah jalan ya, sudah gitu jalan ya. semua. Baik, dan mudah-mudahan dengan adanya posyandu remaja ini menjadi sebuah wadah ya buat remaja tadi untuk bisa saling sharing ya, bertukar ilmu, bertukar pikiran dan lain sebagainya. Nah, baik Pak Dokter, ini untuk inovasi posyandu remaja. Tadi saya sangat menarik dengan inovasi ODGJ Surga. Nah, ini boleh sedikit diceritakan inovasi ini? Ya, jadi saat itu kami membuat 2 inovasi. Satu posyandu remaja tadi, karena kepedulian kami dengan remaja. Kemudian kami pun peduli dengan orang-orang gangguan jiwa. Ya, jadi kami buat juga posyandu ODGJ Surga. Surga itu singkatan sayangin orang gangguan jiwa. Ya. Surga sendiri di dalam Al-Quran, orang-orang yang punya gangguan jiwa itu dijamin masuk surga ya, karena mereka punya keterbatasan pikiran tadi. Jadi dua unsur ini kami pakai. Nah, mengapa kami mempunyai empati ya, perhatian kepada gangguan jiwa? Karena saya lihat belum ada ya satu wadah untuk kepedulian begitu ya. Yang ada itu kalau orang gangguan jiwa ditangkap ya, kemudian dibawa ke rumah sakit jiwa begitu, tangkap dibawa ke rumah sakit jiwa begitu. Nah, di situ menjadi keprihatinan kami ya, bagaimana kalau kita peduli begitu dengan gangguan jiwa ini. Dan alhamdulillah semenjak ada posyandu ODGJ ini ya, orang-orang yang punya gangguan jiwa tadi merasa diperhatikan, dan alhamdulillah mereka pun sudah ada kebaikan ya di dalam pengobatan, dan mereka sudah bisa ada yang dikembalikan lagi ke masyarakat dan keluarganya dalam keadaan sudah membaik. Sudah membaik, iya. Dan prosesnya dari mulai sejak di launching untuk posyandu ODGJ Surga ini sampai dengan sekarang itu seperti apa nih, Pak Dokter? Ya, yang pertama itu respek ya, respek dari pemerintah desa yang dulunya ya. Pemerintah desa dan keluarga itu kan malu Bu ya, kalau punya keluarga yang gangguan jiwa. Nah, semenjak ada posyandu remaja ini, kemudian kami buat call center, jadi warga boleh melaporkan bila di lingkungan rumahnya ada yang gangguan jiwa. Jadi dia cukup nelpon ke kami akan datang. Kebetulan kami punya tim ya, tim namanya tim 4G. Tim 4G itu singkatan dari tim pemburu orang gangguan jiwa. Jadi tim 4G ini tugasnya melayani, mencari pasien-pasien ODGJ gangguan jiwa ini yang ada di rumah-rumah penduduk yang tidak terdata, yang tidak dilayani, dan yang belum diobati. Jadi sistem kami jemput bola. Nah, bagi warga-warga yang mau berobat rutin, itu kami masukkan ke dalam kegiatan posyandu ODGJ tadi. Yang tidak terlayani di rumah, kami datang. Oh gitu. Dan dari awal dibentuknya posyandu ODGJ Surga ini sudah berapa banyak nih para ODGJ yang dilayani? Awal mulanya Bu ya, sebelum ada posyandu itu yang terdata di kita hanya 17. Iya, sebelumnya ya, sebelum ya karena kita belum tahu kan bahwa di rumah-rumah itu ternyata masih banyak orang yang gangguan jiwa tapi disembunyikan, tidak dilaporkan, ada yang dipasung bahkan ya. Nah, akhirnya kita membuat posyandu ini dengan adanya inovasi posyandu dan ada tim porci tadi, akhirnya ketahuan. Apalagi dengan adanya call center ini, masyarakat boleh nelfon kita kasih tahu bahwa di sana ada orang gangguan jiwa.
akhirnya ketahuan ternyata di Cempaka ada sekitar 30 yang kena gangguan jiwa gitu. Ya, nah setelah itu kami cek lagi, ternyata ada 3 yang dipasung waktu itu. Nah alhamdulillah yang 3 dipasung ini sekarang tinggal 1 yang dipasung. 2-nya itu alhamdulillah sudah dilepas pasung dan sudah kami intervensi terus untuk pengobatan rutin tiap bulan. Insya Allah yang kami punya target, kami punya gerakan stop pasung 2025. Insya Allah sebelum tahun 2025 target kami semua Cempaka itu, di daerah Cempaka bebas dari stop pasung. Stop pasung ya, itu. Ya. Iya, mudah-mudahan ya. Baik, pemirsa Aku TV, menarik sekali 2 inovasi, baru 2 loh ya, yang disampaikan oleh Dr. Haji Endar Rukmana selaku Kepala Puskesmas Cempaka dari 20 inovasi yang dilakukan oleh Puskesmas Cempaka. Kita akan berbincang-bincang lagi inovasi-inovasi apa saja sih yang terus digalakan. Salah satunya tadi inovasi stop kerdil ya. Itu untuk stunting. Menarik, itu kita akan berbincang-bincang lagi tentang inovasi stop kerdil, tapi setelah yang satu ini. Pemirsa Aku TV, kembali lagi bersama saya Sri Agustati dan Dr. Haji Endar Rukmana MKes selaku Kepala Puskesmas Cempaka. Menarik Pak, Pak Dokter tadi sudah sempat menyampaikan mengenai posyandu remaja, kemudian juga posyandu ODGJ Surga ya. Bagaimana para remaja, kemudian juga para ODGJ yang selama ini terabaikan, tidak punya wadah untuk bisa mereka menyalurkan aspirasi mereka atau seperti ODGJ merasakan kasih sayang gitu ya, surga seperti yang tadi disampaikan, sayangi orang gangguan jiwa ya Pak Dokter. Nah, kita lanjut ke inovasi, 20 inovasi yang sudah dibuat oleh Puskesmas Kecamatan Cempaka. Satu inovasi aja sebenarnya sudah susah sekali Pak ya dalam penerapannya. Nah, untuk inovasi-inovasi lainnya ini apa nih yang menjadi unggulan dari Puskesmas Cempaka? Ya, jadi dari 20 itu ada juga inovasi-inovasi strategis, apalagi yang booming ya, seperti stunting ya. Jadi untuk stunting ini kami membuat inovasi yang namanya stop kerdil. Stop kerdil. Ya, stop kerdil itu ada singkatan. Oke. Jadi stop kerdil, berhentikan kerdil, itu arti yang maknanya tersurat, dan tersiratnya juga ada arti. Stop kerdil itu singkatan. S-nya tuh siap, T-nya temukan, O-nya orang ya, obati, P-nya pasien. Jadi stop itu singkatannya siap, temukan, dan obati pasien. Itu stop itu ya. Nah, kerdil itu singkatan ya. Kalau di kita kan kerdil kan pendek. Nah, kerdil itu singkatan kekurangan energi dan lambat tumbuh. Nah, jadi di situ memang orang-orang stunting itu dia kekurangan energi, protein dan lambat pertumbuhan, ya, terutama lambat tumbuh tulang. Iya, itu mungkin arti yang lebih luasnya lagi, tapi orang-orang lebih mengatakan bahwa kerdil gitu kan, pendek gitu. Nah, terus inovasi yang lain? Ya, kemudian ada juga untuk calon pengantin ya, kita ada namanya mas kawin. Mas kawin itu melakukan screening kesehatan wanita calon pengantin. Jadi wanita calon pengantin ini sebelum dia melakukan pernikahan, kita lakukan dulu screening kesehatan. Jadi kita periksa dulu HB-nya, kita periksa dulu triple eliminasi. Triple eliminasi itu pemeriksaan apakah si calon pengantin wanita ini ada penyakit GO, sifilis, apakah ada penyakit hepatitis, apakah ada penyakit AIDS gitu ya. Nah, apabila dia itu normal, ya tidak ada penyakit dan dinyatakan sehat, kemudian baru kita suntik TT, kita kasih konseling pranikah, baru kita dapatkan sertifikat. Sertifikat menyatakan bahwa si wanita calon pengantin ini sehat, dia boleh nikah. Tapi kalau dia nanti ada penyakit, maka kita rekomendasikan ditunda. Ya, sambil kita obati. Karena kalau dia memaksakan menikah berbahaya, bisa menularkan kepada
pasangannya. Oke. Dan untuk mas kawin ini juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti KUA dan lain sebagainya ya? Ya, jadi kita membuat komitmen bersama dari KUA, camat, P3N, kepala desa, puskesmas dan lain-lain. Jadi ada komitmen bersama. Iya, jadi untuk pasangan-pasangan baru ini harus punya sertifikat dulu gitu ya? Harus baru ada sertifikat, baru boleh mereka mengajukan pernikahan. Iya. Terus inovasi yang lain gimana? Ya, inovasi lain kita juga ada inovasi, kita sayang pada ibu-ibu ya, wanita. Karena mungkin sudah pernah dengar ada namanya kanker mulut rahim, CA-cervix. Nah, kita membuat gerakan suami satria. Suami satria. Ya, suami satria itu singkatan juga. Jadi suami satrianya itu siap antar istri periksa IVA. Jadi untuk deteksi awal ya seorang wanita itu apakah dia ada kecenderungan akan kena penyakit kanker mulut rahim atau CA-cervix, bisa kita lakukan IVA. Sangat mudah, sangat murah, dan sangat cepat pemeriksaannya. Itu bisa dilakukan di puskesmas. Makanya kita buat gerakan suami satria. Mengapa kita buat suami satria? Kita ingin suami itu peduli, begitu. Jangan dia itu tidak memperdulikan kesehatan istrinya. Jadi harus suaminya. Jadi salah satu syarat kami harus ada surat dari suami, dan suami harus mengantar sendiri. Nah, dengan begitu nanti kami jelaskan ya prosedur pemeriksaan IVA, dan kami jelaskan apa itu kanker mulut rahim dan macam-macam kepada suaminya. Jadi suami harus tahu kesehatan istrinya juga. Iya, dan itu menjadi salah satu momok ya untuk perempuan ya, karena apa namanya penyakit yang cukup berbahaya gitu, mematikan. Baik, itu dari 20 inovasi yang ada juga ya, kita yang berhubungan dengan COVID ya. Kita berhubungan dengan COVID ini. Kemarin ya, COVID yang lagi heboh kemarin. Kita membuat inovasi namanya geram pada COVID. Geram pada COVID. Iya, geram pada COVID. Memang geram ya, geram pada COVID karena banyak menyebabkan kematian ya, menyebabkan kita ekonomi amburadul ya besar. Jadi kita buat geram pada COVID. Geram pada COVID itu singkatan juga. Gerakan masyarakat, padanya itu peduli, A-nya itu awasi, dan antisipasi COVID. Nah, jadi kita menggunakan peran serta masyarakat untuk bersama-sama dengan kami, tim medis, tim Satgas COVID, bersama-sama mengawasi, mengantisipasi COVID. Oke, jadi turut andil gitu ya, masyarakat peduli gitu, bukan hanya apa namanya tim kesehatan saja yang sibuk gitu ya, Pak Dokter. Jadi masyarakat harus dilibatkan. Iya. Baik, Pak Dokter, dari inovasi-inovasi yang dilakukan semuanya betul-betul sangat menarik dan sangat bermanfaat ya buat masyarakat. Tadi bagaimana peduli dengan ODGJ, bagaimana peduli dengan remaja, peduli pada perempuan gitu ya, bagaimana mencegah apa namanya kanker cervix tadi ya. Tapi yang saat ini menjadi perbincangan hangat ini inovasi stop kerdil. Itu yang tengah diperbincangkan, bahkan saat ini Indonesia, dunia juga turut bersama-sama bagaimana caranya mencegah terjadinya lambat pertumbuhan pada anak-anak kerdil tadi ya. Dan inovasi stop kerdil ini sudah dijalankan oleh Puskesmas Cempaka nih Pak Dokter? Sudah, alhamdulillah. Sudah. Jadi stop kerdil ini kita buat salah satunya karena untuk mengantisipasi ya. Ini kan sudah menjadi masalah nasional ya. Betul. Jadi nasional ya. Bahkan Oku Timur ini termasuk penyumbang angka stunting yang cukup tinggi ya. Karena ada beberapa kecamatan di Oku Timur menjadi lokus ya, lokus stunting. Nah, saya membuat inovasi ini, saya berpikir kalau si bayi atau balita atau kita menemukan anak stunting itu sudah lahir atau sudah dewasa, itu sudah bisa dikatakan terlambat sebenarnya. Misalnya kita ketemu anak sudah umur berapa, remaja, oh dia pendek begitu ya.
itu sudah susah kita untuk mengkoreksi, memperbaiki. Jadi saya membuat inovasi Stop Kerdil ini, itu saya ingin mendeteksi stunting itu sejak ada di dalam kandungan. Nah, jadi menggunakan alat-alat yang sederhana yang ada di puskesmas, yang ada di bidan-bidan desa, ya. Alat itu tidak mahal, mudah sekali alat itu. Nah, saya ingin mendeteksi calon-calon ibu ini apakah dia akan melahirkan bayi-bayi stunting. Nah, jadi sejak dari perut. Bagaimana caranya? Saya menggunakan sistem penjaringan, Bu. Nah, sistem penjaringannya itu bisa dilakukan di posyandu, di kelas ibu hamil, ya bisa juga di Poskesdes, Pustu, maupun di KIA, di puskesmas kita. Jadi semua ibu hamil kita melakukan screening, Bu. Screeningnya itu kita mudah lakukan dengan cara pengukuran lingkar lengan atas, lila namanya, Bu. Jadi kalau semua ibu hamil kita cek dulu, Bu, kondisi lilanya, ya. Nah, lila ini, Bu, salah satu cara untuk melihat, ya, kondisi keadaan gizi si ibu hamil. Apabila ukuran lila tadi menggunakan pita lila, ukurannya itu kurang dari 23,5, ya, itu bisa dikatakan ibu ini kurang gizi, status gizinya kurang baik, ya. Normalnya itu harus 23,5. Jadi kalau di bawah 23,5, maka ibu ini dikatakan kurang gizi. Nah, ibu yang kurang gizi ini dikhawatirkan akan melahirkan bayi stunting, gitu. Kemudian apalagi kita lakukan pada ibu tadi? Kita lakukan pengukuran tinggi badan, berat badan. Nah, setelah kita mendapatkan tinggi badan dan berat badan, kita lakukan pemeriksaannya itu dengan mengukur IMT, indeks massa tubuh. Mudah sekali IMT itu. IMT itu juga untuk mengetahui status gizi, ya. IMT ini rumusnya, Bu, ya, berat badan per kilogram berat badan dibagi tinggi badan dikali tinggi badan. Nah, gitu ya. Nah, apabila IMT-nya, Bu, kurang dari 18,5, ya. Jadi ada itu nilainya, ya. Apabila nanti, ya, dari berat badan dibagi tinggi badan tadi, ya, kurang dari 18,5, kecenderungan ibu ini kurang gizi dan dia akan melahirkan bayi stunting. Apalagi yang kita lakukan deteksi dininya, ibu-ibu yang punya penyakit gondok. Nah, apabila ibu-ibu ini tadi, ya, kita dapatkan pada waktu penjaringan di posyandu, di kelas ibu, ya, maupun di Poskesdes, Pustu atau puskesmas, kita harus lakukan intervensi. Karena stunting ini kan prosesnya ke kekurangan gizi dalam jangka lama, Bu. Iya, prosesnya betul. Menahun, ya. Nah, kalau kita punya alat USG bisa dicek ulang, ya, dibenarkan dengan USG, atau kita konsultasi ke dokter spesialis kebidanan untuk memastikan apa benar ini ibu ini akan melahirkan bayi stunting. Nah, setelah kita dapatkan informasi bahwa ini kecurigaan akan melahirkan bayi stunting, tindakan kedua kita adalah intervensi. Segera intervensi memperbaiki status gizi si ibu ini tadi. Mengapa kita perbaiki? Karena stunting itu proses kekurangan, ya, energinya itu terutama protein, Bu. Protein. Sumber protein, asupan protein di ibu itu kurang, ya. Nah, di kita ini, ya, banyak berpikir protein itu adalah susu, ya, telur, daging merah, ya, daging ayam, daging kambing, daging sapi, seperti itu, ya, yang di benak pemikiran kita bahwa protein seperti itu. Nah, di saat ini kan masyarakat kita ini kan ekonomi menengah ke bawah, apalagi COVID, ya, hancurlah ekonomi. Kalau kita bicara ibu-ibu makan ini ayam, kambing, daging sapi, mungkin mereka bermimpi saja tidak. Betul. Maka kita harus mencari alternatif protein. Nah, alternatif protein. Nah, alternatif protein itu banyak di sekitar kita. Makanya saya intervensinya menggunakan protein bersumber kearifan lokal atau yang ada di sekitar kita. Banyak itu. Ada yang namanya remis,
ada yang namanya kejing, ada yang namanya gondang atau halipu, ya. Banyak di daerah kita ya. Belut, ya. Kemudian belalang, ya. Kemudian apalagi jangkrik. Itu protein itu di mana kadar proteinnya sama dengan daging ayam, dengan daging kambing sama. Nah, jadi itu kalau kita informasikan, edukasi kepada masyarakat, bahkan kita ajarkan cara-cara pengelolanya, ya, insya Allah masyarakat yang ada di Indonesia, ya, bisa terhindar dari stunting. Ya, insya Allah. Karena apa? Stunting ini karena banyak terjadi pada orang-orang yang ekonomi menengah bawah. Alasannya karena protein kurang. Padahal protein yang ada di sekitar rumah kita banyak. Hanya informasi kita salah. Soal informasi kita yang namanya protein itu hanya daging ayam, daging kambing, daging sapi, telur dan sebagainya. Gitu. Padahal sebenarnya banyak sekali ya tadi seperti belut itu mudah sekali didapatkan ya. Belalang, jangkrik dan apa tadi kijing remis itu di daerah kita banyak. Gitu ya. Jadi tidak perlu biaya, ya, tidak perlu mengeluarkan biaya, cepat ngambilnya, ya, tidak perlu apa namanya tuh kita pengelolaan yang lebih lama karena sifatnya makan-makanan ini Bu itu bisa dikelola dalam waktu singkat ya Bu. Bisa direbus, bisa dipanggang. Cukup. Oke, jadi yang perlu dilakukan saat ini bukan lagi perbaikan, maksudnya perbaikan gizinya dengan hal-hal yang daging, ayam dan lain sebagainya, tapi bagaimana mencari protein-protein yang bisa didapat di sekitar kita gitu dan murah gitu ya untuk mendapatkannya. Nah, Pak Dokter, dari inovasi stop kerdil yang dilakukan oleh Puskesmas Cempaka, di pengembangannya sendiri di Kecamatan Cempaka itu seperti apa? Nah, jadi alhamdulillah ya. Jadi kita bisa berjalan setelah kita menggandeng. Jadi kita menggandeng pertama tim penggerak PKK yang ada di desa dan kecamatan, ya. Kemudian kita menggandeng para kader, ya, kader-kader posyandu, dan menggandeng juga bidan-bidan desa. Kita harus menggandeng semua bersama. Nah, kita kumpulkan mereka, kita gandeng, kita berpikir bersama apa sih sumber-sumber protein yang ada di sekitar lingkungan kita di desa maupun di kecamatan kita. Kita data dulu. Oh ini. Kemudian kita bersama-sama bagaimana cara mengelolanya ini. Nah, setelah kita menggunakan teori uji coba, kemudian kita buatlah Bu menu jadi leaflet. Nah, kemudian kami buat leaflet. Nah, leaflet ini isi menu, misalnya apa namanya tuh kijing asam manis misalnya Bu ya, apa namanya sate belut misalnya. Nah, jadi kita setelah olah, kemudian kita coba, kemudian kita masukkan di dalam leaflet. Leaflet itu tadi kita bagikan kepada masyarakat. Terutama kepada ibu-ibu hamil. Ibu-ibu hamil supaya mereka mengkonsumsi itu tadi, untuk mencegah supaya nanti kelahiran anak-anaknya tidak stunting. Tidak stunting. Ya. Dan sampai dengan saat ini itu prosesnya sendiri sudah berjalan seperti apa? Alhamdulillah sudah berjalan ya. Jadi kayak di Cempaka ya, seperti di Cempaka itu kemarin kita punya satu stunting, kemudian satu BGM. Nah, dengan ada inovasi ini alhamdulillah sudah terkoreksi, kedua-duanya sudah terkoreksi ya. Selain itu juga kita bisa kombinasikan ya untuk stunting ini, kombinasi dengan pemberian makanan tambahan. Nah, jadi alhamdulillah ya, kita Oku Timur ini, Bapak Bupati kita peduli, kita untuk PMT sekarang ini kita menggunakan 2 sumber dana Bu. Kalau Puskesmas dia PMT-nya dari sumber dana BOK, alokasinya dari BOK, dari Dinas Kesehatan. Kemudian kalau sumber dana kedua untuk PMT dari dana desa. Oke, dana desa juga. Ya, dari dana desa, karena 8% dana desa kan bisa dialokasikan untuk pencegahan stunting. Oke, baik, menarik sekali Pak Dokter, inovasi stop kerdil yang digalakan oleh Puskesmas Cempaka, dan mudah-mudahan nanti daerah-daerah lain bisa melakukan inovasi ini, bagaimana mencari potensi protein yang ada di sekitar wilayah masing-masing Pak Dokter ya. Mungkin kalau Cempaka
seperti tadi yang disampaikan, ada remis, kijing dan lain sebagainya itu mudah didapatkan mudah gitu kan. Dan mungkin di daerah-daerah lain juga ada sumber-sumber protein lain gitu ya yang bisa didapatkan dan bisa dikonsumsi oleh ibu-ibu hamil untuk mencegah stunting. Pak Dokter, selesai sudah bincang-bincang kita, berbagai inovasi yang dilakukan oleh Puskesmas Cempaka, bagaimana di Kecamatan Cempaka ini melakukan berbagai inovasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan kemudahan kepada masyarakat, dan yang terakhir Pak Dokter mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan atau harapan barangkali silakan. Ya. Jadi kesehatan itu adalah mahkota bagi manusia, adalah hak segala ya manusia, dan semua ya yang ada di muka bumi ini pasti pengen sehat. Program inovasi itu merupakan salah satu cara untuk mempercepat ya program-program yang ada di pemerintah. Tetapi program apapun, sebaik apapun satu program, tidak akan berjalan dengan baik apabila kurang didukung oleh semua pihak. Apabila kurang didukung oleh pemerintah, kurang didukung oleh aparat-aparat yang ada baik di tingkat desa maupun kecamatan, maka sebaik apapun inovasi itu, dia tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin gitu sih. Oke, baik, terima kasih Pak Dokter untuk waktu yang sudah hadir ke studio kita berbincang-bincang seputar inovasi-inovasi yang dilakukan, dan harapan kita bersama bahwa inovasi ini akan terus berjalan, terus berkembang, dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Inilah akhir dari bincang-bincang kita di Bicara Sudut Pandang edisi spesial Ngopi Ngobrol Pintar seputar inovasi pada hari ini, dan terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Sri Agustati. Ya. Saya Dr. Endar Rukmana Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.